15 menit. Udah lagi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kembali PJJ kita untuk kelas 12. Saya mulai dari Adabul Bahas. Ini sudah habis ya, tinggal sedikit lagi. Nanti kita langsung sambung ke makulat. Untuk semester akhir atau semester genap sudah 4 pertemuan, sekarang pertemuan yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibuka semuanya kitab atau buku Adabul Bahas wal Munazarah. Kita sudah sampai ke halaman 9 di akhir. Nanti kita berlanjut ke halaman 23 tentang makulat. Adapun ini nanti biasanya al-bahsu kita pelajari pengajian di rumah atau nanti anak-anak marhalah. Kalau ente masuk marhalah berarti langsung bahas karena pembahasan ini biasanya di muzakarain sendiri. Namun kalau mau muzakarah sama saya itu nanti di marhalah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam halaman 9. Kemarin kita sudah as-sailu terbagi mabadi dan juga terbagi ausat. I'lam annal wajiba ala sa'ili ayat luba awalan ma amkanahu min ta'rifi mufradanil mudda'a. Satu, wa ta'yinil ba'si wa tamyizihi an sa'iril ahwali. I'lam, ketahuilah. Ini takrir daripada Syekh Muhammad Muhajirin. Kata Syekh Muhammad Muhajirin, i'lam, ketahuilah, annal wajiba ala sa'ili, yang wajib di atas sa'il, orang yang membatalkan argumentasi lawan, dalil lawan, atau juga sa'il sesuai maknanya meminta penjelasan dalil-dalil dari pihak lawan. Kemarin mundur sedikit, as-sa'ilu mabadi, yaitu membatalkan argumentasi atau dalil lawan secara transparan, mabadi. Yang kedua, contoh atau misal yang kedua, as-sa'ilul ausat, yaitu menjadi wasit, penengah di antara dua dalil yang berlawanan. Nah sekarang syarat daripada orang yang membatalkan atau yang menolak, tidak sependapat dengan dalil orang, argumentasi orang, di sini apa? I'lam, ketahuilah olehmu, kata Syekh Muhammad Muhajirin, annal wajiba ala sa'ili, bahwasanya wajib di atas sa'il tadi, orang yang sudah bisa membatalkan dalil seorang. Jadi ini orang udah alim. Yang kamu harus perhatikan apa? Ayat luba awalan, bahwasanya kamu mempelajari yang pertama, ma amkanahu min ta'rifi mufradanil mudda'a. Ma amkanahu, apa-apa yang memungkinkan daripada takrib, mempelajari takrib
aksioma kalau dalam ilmu alam, keputusan ataupun dalil mufradanil mudda'ah, yaitu kata-kata yang senyawa dari si pendakwah, dari lawan kita berdebat, lawan kita berdiskusi. Kamu harus paham benar ta'rif atau kalimat-kalimat yang senyawa, kalimat-kalimat yang internasional. Mereka kadang-kadang pakai kalimat seperti degradasi, terus ya baper, ya apalah. Jadi ayat lubah awalan ma'amkanahu min ta'rifi mufradanil mudda'ah. Yang kamu harus perhatikan, yang kamu pelajari, kalimat-kalimat yang populer, ta'rif yang mufradan, yang senyawa, mufradnya. Satu, jadi kita harus bisa memahami kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh si mudda'ah atau pihak lawan kita, si pendakwah tadi atau khosmain, ya, khosm kita, pihak lawan kita harus paham sekali takrif yang dia pakai, kalimat yang dia pakai, redaksi yang dia pakai. Itulah bahasanya. Kalau dia memakai bahasa ya bahasa ulama, kalau memang berdiskusinya tentang dalil, ya kita harus tahu benar apa yang namanya zonniyat, apa yang namanya daruriyat. Daruri di sini bukan darurat, tapi kalimat-kalimat yang pasti. Zonni, kalimat-kalimat yang tidak pasti. Tuh, seperti kita katakan saja di awal contohnya masalah nasah mansu, masalah di situ Imam Maliki mengatakan bulu babi suci dan lain sebagainya. Imam Sa'bi mengatakan sholat jenazah enggak perlu pakai wudhu. Nah, itu perdebatan begitu. Yang pertama, kita harus paham benar apa yang dia maksud. Yang kedua, kita harus paham juga ta'yinil ba'si, bisa menjelaskan pembahasan itu arahnya kemana ini. Di sana ada sanad, ada naqad, ada mana. Nah, itu yang harus kita pelajari. Wa tamyizhi an sa'iril ahwal. Dan kamu juga harus pandai membedakan dari seluruh hal keadaan. Kita lagi berbicara apa? Kita lagi berdiskusi apa? Atau seminar sarasehan, judulnya aja umpama sholat jenazah. Nah, kita harus tahu sholat taraweh mana sholat taraweh. Kita harus tahu. Kama izadda'al mu'allili an-niyatu laisat bisartin fil wudu'i. Kama izadda al mu'allil, sebagaimana bertanya oleh si mu'allil. Sebetulnya bukan isim fa'il nih, isim maf'ul nih, mu'allal dirubah. Kama izadda al mu'allalu, sebagaimana yaitu ditanya atau didakwa orang yang berilat, bermasalah, atau sebagaimana bertanya
kepada pihak lawan mu'allal yang ditanya si maf'ul menuntut yang ditanya, menuntut si penanya akan yang ditanya. An-niyatu laisat bisartin fil wudu'i. Dia jawab an-niyatu bahwasanya niat bisartin fil wudu'i. An-niyatu laisat bisarin fil wudu'i. Niat bukanlah syarat di dalam wudu. Seperti wudu kan ada rukunnya atau syaratnya. Syarat wudu itu apa? Kita di mazhab Syafi'i mengatakan pertama niat. Tanpa ada niat maka nggak jadi itu wudu. Falissaili ayyakula man niyatu. Maka si penanya atau si pembahas ayyakula, dia berkata lagi, apa itu sebetulnya niat? Wa masartu, dan apa itu syarat? Wa mal wudu'u, dan apa itu wudu? Fayaqulul mu'allal, maka menjawab oleh orang yang ditanya tadi, an-niyatu qasdu istibahatis shalah. Niat yaitu qasad, maksud mengucapkan, atau niat yaitu niat membolehkan sholat. Wasartu wa ma yatawaqqafu alaihi, dan yang namanya syarat ma yatawaqqafu alaihi, apa-apa yang terhenti di atasnya. Wal wudu'u a'daul ma'rufati, dan wudu yaitu anggota-anggota yang diketahui dalam wudu. Yang nanya mazhab Syafi'i, yang ditanya mu'allilnya mazhab Syafi'i, mu'allalnya mazhab Hanafi. Makanya kagak nyambung ditanya. Pertama ditanya masalah tentang niat pada wudu. Dia bilang an-niyatu laisat bisartin fil wudu. Niat itu bukan syarat, bukan rukun wudu. Jadi wudu boleh aja enggak pakai niat. Ini Imam Hanafi, loh kok wudu enggak pakai niat? Kenapa? Wudu doang nih. Imam Hanafi mengatakan wudu enggak perlu pakai niat. Karena memang wudu yaitu dengan air. Air itu memang sifatnya membersihkan. Seperti kita nyuci baju, enggak perlu kita pakai niat. Gue mau niat nyuci baju, enggak perlu. Karena memang air sifatnya sudah membersihkan. Sebegitu juga tentang wudu. Nah, di sini ditentang oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, gue juga tahu wudu, air itu memang sifatnya tohirun mutahhirun, suci menyucikan. Tapi ente lihat lagi bahwasanya hadis di sana dikatakan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu perbuatan dilihat dengan niatnya. Jadi apapun perbuatan kita, niat, wudu khususnya. Kayak Imam Syafi'i mengatakan nawaitu raf'al hadasil asgor fardu lillahi ta'ala. Nah, itulah qasad. Itulah niat. Untuk wudu maka niat itu adalah syartun fil wudu. Tapi di sini fayaqulul mu'allal, maka menjawab si mu'allal yang ditanya tadi, an-niyatu qasdu istibahati sholat. Niat yaitu membolehkan, untuk membolehkan sholat.
Jadi boleh-boleh aja ketika nawaitu raf'al hadasil asghar diganti dengan nawaitu listibahatis shalah. Beda. Karena beda imam, beda redaksi. Ya. Yang kedua, wasyartu syarat. Maya tawaqqafu alaihi, apa yang terhenti di atasnya. Kalau Imam Syafi'i syarat di luar fi'il. Di luar fi'il. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan nawaitu raf'al hadasil asghar fardu lillahi ta'ala, itu makrunan bil fi'li, harus bareng dengan perbuatan. Tapi kalau Imam Hanafi mengatakan, wah itu di luar fi'il. Fi'ilnya yaitu membasuh muka, tangan, dan lain sebagainya ketika wudhu. Fayaqulul mu'allal bimazhabi Abi Hanifah khilafan lisyafi wa hakaza. Begitulah. Tuh, sampai di situ selesai sudah. Wa innama wajabat talabu ala sa'ili idza lam yakun makluman indahu. Hanya saja wajib menuntut bagi si sa'il, bagi yang bertanya, ila iza lam yakun makluman indahu, apabila memang tidak dipelajari di sisinya. Jadi sa'il di sini orang yang bertanya itu yang ada, jangan yang kagak ada. Yang kagak ada, yang kagak dipelajari itu tidak dikehendaki. Lam yakun makluman indahu. Dah cukup sampai situ. Nanti kita pindah ke masalah makulat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.